Mengapa suami meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak ada siapapun dan tidak ada apapun? Ia hanya menduga bahwa ini akibat kecemburuan Sarah, istri pertama suaminya yang belum juga bisa memberinya putra. Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam suaminya dan berteriak, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang sedang meleleh membasahi pipinya. Perasaannya menjerit antara pengabdian dan pembiaran. Lalu Siti Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong anaknya Ismail. Kali ini dia setengah menjerit dan jeritanya menembus langit. Kata Siti Hajar, "Wahai suamiku Ayanda Ismail, apakah ini perintah Allah?" Kali ini Ibrahim alaihissalam sang Khalilullah berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir-butir pasir seolah terpaku kaku, angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan Hajar membuat semuanya terkesiap. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Wahai istriku, iya ini perintah Allah." Lalu Siti Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Lantas meluncurkan kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butir pasir dan angin. Lalu Siti Hajar berkata, "Jika ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini, jangan khawatir, Allah akan menjaga kami." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi meninggalkan anak dan istrinya. Dilema itu sirna sudah. Ini sebuah pengabdian atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan pembiaran. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah, apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup berlari, mampu untuk melawan dan kuat untuk mengejar, namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya bukan karena engkau terpojok dan tak punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil dari akhir. Ikhlas tak pernah berhitung dan tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menuju Allah Subhanahu wa taala,
mendengar perintahnya, mentaatinya. Ikhlas adalah ikhlas itu sendiri, murni tanpa embel-embel kepamrihan apapun itu. Suci dari 100% hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kehendak Allah, tidak ada yang lain. Ikhlas adalah karunia Allah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Setelah ditinggal suaminya Ibrahim, Siti Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil kelaparan dan haus, Siti Hajar pun terduduk setelah perjuangannya mencari air dari Safa ke Marwah dan dari Marwah ke Safa sampai 7 kali. Sementara itu, kaki Ismail mengepak-kepak ke pasir dan keluarlah air yang saat ini adalah air Zam-Zam. Dan disitulah Siti Hajar dan Nabi Ismail hidup selama belasan tahun. Setelah Ismail remaja, datanglah Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, anak semata wayangnya yang sangat dicintainya, yang lama dia harapkan dikarunia Allah setelah ia berumur 100 tahun. Anak yang sangat soleh. Nabi Ibrahim dan Ismail ikhlas, patuh dan sabar akan perintah Allah. Ketika Ismail sudah dibaringkan dan siap disembelih, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan domba yang besar. Sekarang setiap kita Ibrahim dan setiap Ibrahim Ismail. Ismailmu mungkin hartamu. Ismailmu mungkin jabatanmu. Ismailmu mungkin gelarmu. Ismailmu mungkin egomu yang tinggi. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesolehan dan keikhlasan Nabi Ibrahim serta keikhlasan dan kesabaran Nabi Ismail kepada kita semuanya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita yang diterimanya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.